Larutan cair yang terbuat dengan proses fermentasi atau pembusukan yang berasal dari bisa limbah cair rumah tangga, bisa juga limbah cair pertanian yang berbahan organik. Pupuk cair ini tentunya memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama itu dapat menyuburkan tanah. Nah, selain itu pupuk cair organik ini juga dapat menjadi pupuk alami. Yang saya ketahui di sini di Desa Impejekeni banyak banget petani yang menanam cabai. Engki Kak Dito Ibu. Nah, untuk itu pupuk cair ini bisa kita gunakan sebagai pupuk alami nantinya pada tanaman cabai. Selain itu juga pupuk cair ini cara proses pembuatannya itu sangat mudah dan sangat sederhana untuk kita aplikasikan kepada ibu-ibu semua. Selanjutnya ada masalah limbah. Seperti yang saya katakan di awal, untuk limbah cair tahu yang ada di Desa Impejekeni, terutama di Dusun Cangkarman, itu biasanya langsung dibuang atau dialirkan ke sawah-sawah tanpa adanya pemanfaatan ataupun pengolahan lebih lanjut. Nah, hal itu tentunya memang bagus untuk beberapa tanaman tanpa pengolahan, namun lebih bagus dan lebih bermanfaat apabila kita diolah menjadi pupuk alami seperti pupuk cair ini. Selain itu juga dengan limbah cair tahu tentunya itu untuk lingkungan kita sendiri itu kan mengeluarkan aroma yang bau ya, seperti itu Bu. Jadi dengan adanya pengolahan ini nantinya bisa ramah lingkungan, bisa mengurangi pencemaran pada lingkungan, seperti itu. Selanjutnya ada kandungan limbah, di mana untuk kandungan dari limbah cair tahu sendiri itu memiliki banyak sekali protein dan karbohidrat. Untuk proteinnya itu sekitar 40-60% dan kandungan karbohidrat itu sekitar 25-50%. Selain itu di limbah cair tahu itu juga mengandung unsur hara, di mana ada unsur hara NPK, yaitu N natrium, P fosfor, dan juga ada kalium. Untuk pembuatan pupuk cair dari limbah tahu ini kenapa perlu, dikarenakan pada limbah cair itu masih memiliki kandungan protein dan juga karbohidrat yang tentunya itu digunakan sebagai sumber nitrogen organik dan juga energi bagi mikroba untuk melakukan nanti proses fermentasi. Selain itu seperti tadi NPK, ada natrium, ada kalium dan juga fosfor, itu mineral tersebut akan terlarut dan akan mendukung keseimbangan hara tanah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk pupuk ini itu pemanfaatan utamanya bisa menyuburkan tanah. Selanjutnya untuk pertanian berkelanjutan, di mana di sini ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu ada dilihat dari aspek lingkungan. Untuk pertanian keberlanjutan, dari aspek lingkungan dengan kita mengolah limbah cair tahu yang semula itu tanpa adanya proses apapun, kita langsung alirkan ke sawah ataupun ke ladang, itu dapat menimbulkan bau yang kurang enak. Jadi dengan adanya proses pemanfaatan ini menjadi pupuk cair, itu dapat menjadi ramah lingkungan. Jadi lingkungan bisa lebih nyaman, lebih bersih, dan juga udara oksigen yang kita serap itu jadi lebih bersih. Selanjutnya ada dari aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi tentunya jika ibu-ibu di sini ingin berkelanjutan memproses pemanfaatan limbah cair ini menjadi pupuk, ini bisa dimanfaatkan atau bisa dipasarkan, bisa dijual ibu-ibu. Jadi nantinya pupuk cair ini bisa ibu-ibu
diolah kembali dan juga bisa dijual dengan harga yang masih relatif untuk warga sekitar, karena proses pembuatannya itu sangat mudah dan tidak membutuhkan bahan maupun alat yang sulit, jadi cukup sangat sederhana. Dan bisa juga dari segi ekonomi itu bisa menambah pendapatan ibu-ibu semuanya, seperti itu. Terus untuk segi aspek kesehatan, dimana karena ini terbuat dari bahan alami, tidak ada campuran dari bahan-bahan kimia dan pestisida lainnya, itu tentunya lebih aman dan tanpa adanya residu kimia. Untuk tanaman juga aman, untuk lingkungan pun jadi aman. Selanjutnya yaitu ada indikator keberhasilan. Untuk pengetahuan kita semua ibu-ibu, untuk proses pembuatan pupuk cair ini nantinya akan difermentasi selama 2 minggu atau 14 hari. Namun tiap harinya harus dicek dengan mengeluarkan gasnya. Jadi tiap harinya harus dibuka terlebih dahulu agar gas-gas yang tidak diinginkan itu bisa keluar. Tapi hanya sebentar, nanti harus tutup kembali untuk melakukan fermentasi. Untuk fermentasinya itu selama 4 hari. Mohon maaf ibu-ibu, 14 hari. Dan apabila nanti sudah 14 hari, tentunya nanti bisa ibu-ibu lihat dari segi aroma. Untuk aroma pupuk cair yang nantinya berhasil itu akan beraroma manis seperti tape. Jadi untuk fermentasinya itu tidak mengeluarkan bau menyengat. Jadi baunya itu seperti ibu-ibu kalau membuat tape gerabut, jadi manis-manis baunya. Terus selanjutnya ada warna, dimana untuk warnanya itu nanti akan berubah menjadi coklat kekuningan. Juga nantinya ini keluar bui-bui seperti ini Kak, seperti ini ibu-ibu. Jadi untuk bui-bui yang keluar di sini itu aman, jadi tidak berbahaya, untuk lingkungan tidak berbahaya, dan untuk ibu-ibu yang membuat ini juga aman. Terus selanjutnya dari gas, dimana di sini itu nantinya akan mengeluarkan gas seperti yang saya jelaskan di awal. Gasnya ini nanti dikeluarkan setiap hari, cukup dibuka sebentar. Mungkin selanjutnya kita beralih ke proses pembuatan. Mungkin teman-teman KKN bisa minta tolong untuk mengambil limbah yang akan kita praktekkan. Jadi di sini Bu, kita sudah menyiapkan beberapa bahan. Ini ada limbah cair tahu, ini sebanyak 3 liter. Terus di sini juga ada bahannya yaitu EM4. Mereka mampu EM4 pertanian, karena kan beda EM4 saya beli pertanian ke ibu-ibu. Jadi khusus pupuk ini menggunakan EM4 yang pertanian. Selanjutnya bahannya neka pada molase neka larutan gula. Bisa beli langsung, bisa ibu-ibu membuatnya. Membuatnya itu mudah, tinggal menggunakan gula merah. Gula coba ke ibu-ibu, gula coba ebri aing hangat. Aing saya panas ki, aing saya hangat. Jadi pas aing neka panas, sabung cair, jadi molasena tak keti. Jadi kalau semisal mau membuat molase, gunakan air hangat, tinggal dihaluskan menggunakan air hangat. Ya mungkin selanjutnya nih ibu-ibu, kancan kaula Abdul contoh dan Ki Huru Ibu Dina langsung aplikasi ke ibu-ibu. Monggo Mas. Untuk yang pertama itu ibu-ibu kan sudah disediakan limbah cair tahu. Itu ditambahkan EM4 pertanian sebanyak 60 mili. 60 mili kalau menggunakan tutup botol EM4 itu kan ukurannya 10 mili. Jadi cukup 6 tuang botol EM4-nya.
Nah, kalau sudah sebanyak 60 ml atau 6 tutup botol E4-nya, itu ditambahkan larutan gula atau molase sebanyak 6 sendok makan. Jadi perbandingannya 1:1. Hinarah mana nang lewat pula na Lopez sa Selen. Nah, lestarena MI molase atau larutan 4, mereka kelui sampai jadi satu, sampai larut menyatu jadi satu. Wai kocok lang anak. Kusar was. Kusar nareng mas. Narecok kan adek. Kusar. Nah, kalau sudah tercampur semua, dari semua bahan sudah tercampur, mereka fermentasi. Fermentasinya dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu. Namun, setiap harinya harus dibuka sebentar untuk mengeluarkan gasnya. Setelah itu ditutup lagi, tunggu sebanyak 14 hari.